Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luzain Vina Apriliani dari kelompok 3 mata kuliah BIPA kelas 4A jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya adalah perwakilan kelompok 3 yang akan menjelaskan sebuah media pembelajaran berbentuk video pembelajaran yang akan menjelaskan tentang keunikan atau keindahan batik. Baik, mohon disimak videonya ya teman-teman. Jadi, batik adalah sebuah hasil karya seni perpaduan antara seni dan teknologi yang menjadi sebuah kekayaan di Indonesia. Batik seringkali kita jumpai dengan berbagai motif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Jadi, motif batik adalah sebuah corak atau pola merupakan gabungan dari garis dan motif atau corak tertentu sehingga menjadi suatu kesatuan sebuah batik yang sering kita gunakan sehari-hari. Umumnya, batik menjadi sebuah pakaian di sekolah-sekolah formal seperti sekolah SD, SMP, dan SMA. Mengapa demikian? Karena kedudukan batik sangat penting di Indonesia, di kancah nasional maupun internasional. Adapun motif-motif batik bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor geografis. Misalnya, masyarakat daerah pesisir akan membuat batik yang bercorak berbau laut, ikan, ataupun sejenisnya. Masyarakat daerah pegunungan akan membuat batik motif-motif seperti gunung, seperti pepohonan, dan lain sebagainya. Adapun untuk masyarakat pada umumnya membuat motif batik seperti motif-motif adat ataupun budaya wilayah setempatnya. Nah, di sini saya akan membawa satu contoh kain batik untuk diperlihatkan kepada pemirsa semua. Baik teman-teman, berikut ini adalah sebuah contoh kain batik yang bisa kalian saksikan dan kalian lihat motifnya. Di sini ada sebuah batik yang biasa dipakai oleh perempuan. Sebetulnya batik ini bisa dipakai oleh laki maupun perempuan. Tetapi di daerah saya, yaitu daerah Karawang, motif batik seperti ini sering dipakai oleh perempuan untuk acara-acara tertentu, seperti menghadiri pernikahan, acara-acara formal, acara-acara kampus, acara-acara sekolah, dan lain sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan berbagai hal tentang batik lagi. Setelah melihat contoh ini, akan ada penjelasan mengenai ciri-ciri batik modern dan tradisional. Karena batik itu tidak hanya batik yang kalian lihat ini, tetapi ada juga batik tradisional dan batik modern. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri batik tradisional. Yang pertama, coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua, coraknya terdapat variasi hias seperti motif ular, geometris, barong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, warnanya cenderung gelap seperti warna coklat tua, hitam, dan putih. Dan yang keempat, motif batik umumnya membawa ciri khas daerah asalnya. Seperti yang kita lihat dari batik ini, ada beberapa ciri-ciri dari batik tradisional seperti warnanya yang gelap, motifnya yang mempunyai simbolik, dan sebagainya. Nah, ada juga ciri dari batik modern. Yang pertama, coraknya dan polanya tidak mengandung makna khusus. Dan yang kedua, jenis hias utama didominasi tumbuhan atau rangkaian bunga. Yang ketiga, motif dan polanya tidak mencerminkan khas daerah asal. Dan yang terakhir, warnanya cenderung bebas. Biasanya warna-warna yang dipilih adalah merah tua, biru, kuning, dan ungu, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga dari jenis-jenis batik. Jenis-jenis batik yang pertama itu ada batik tulis. Batik tulis biasanya di daerah-daerah Jawa yang masih terkenal dengan batik tulis seperti Solo,
Yogya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu batik cap. Yang ketiga ada batik lukis. Yang keempat ada batik pecinaan. Yang kelima ada batik Belanda. Yang keenam ada batik Jawa Hokokai. Yang ketujuh ada batik Rifaiyah. Yang terakhir yaitu ada motif dan maknanya. Yang pertama ada motif alasan. Yang kedua ada motif burdo latar kembang. Yang ketiga ada motif Kokrosono. Yang keempat ada motif Sidomulyo. Yang kelima ada motif Megamendung. Yang keenam ada motif Parang Rusak. Karena pembahasan batik telah selesai, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.